Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap untuk belajar? Seperti biasa, sebelum kita mulai, ayo kita bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Anak-anak, hari ini kita masih akan belajar di tema 2, subtema 1. Materi kita hari ini adalah tentang benda. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang berwujud, dapat dilihat, memiliki warna, dan dapat disentuh. Ada bermacam-macam benda di sekitar kita. Ciri-ciri benda, yang pertama, permukaan benda. Ada benda dengan permukaan halus dan ada yang kasar. Contoh permukaan benda yang kasar adalah batu, pasir, dan kulit pohon. Ini adalah beberapa contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Selanjutnya, contoh permukaan benda yang halus adalah kapas, bulu, dan kertas. Tentu masih banyak sifat-sifat lain dari benda di sekitar kita. Ada benda yang keras, lunak, basah, dan kering. Ciri-ciri yang kedua, ukuran benda. Ukuran benda juga berbeda-beda. Ada benda dengan ukuran besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Misalnya, bola kaki lebih besar daripada bola pingpong. Pensil lebih pendek daripada penggaris. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga, yaitu wujud benda atau bentuk benda. Wujud benda atau bentuk benda juga bermacam-macam. Yang pertama, ada benda dengan bentuk tetap atau tidak berubah. Misalnya, batu. Jika batu ini kita pindahkan ke tempat lain, apakah bentuknya berubah? Tidak, bentuknya tidak berubah. Kemudian, jika batu ini kita simpan ke dalam mangkok, apakah bentuknya berubah? Tidak, bentuknya juga tidak berubah. Nah, benda-benda yang wujudnya tidak berubah ini disebut benda padat. Contoh benda padat adalah pensil, penghapus, pulpen, buku, meja, kursi, dan batu. Ini adalah beberapa contoh benda padat. Benda padat jika ditempatkan di mana saja bentuknya tidak berubah. Selanjutnya, ada bentuk benda yang tidak tetap atau berubah-ubah. Misalnya, air. Air yang dituangkan ke dalam botol bentuknya akan menyerupai botol. Atau air yang dituangkan ke dalam mangkok bentuknya akan menyerupai mangkok. Dan air yang dituangkan ke dalam gelas bentuknya akan menyerupai gelas. Nah, benda yang dapat berubah bentuk ini dinamakan benda cair. Benda cair memiliki sifat seperti air. Contohnya air, minyak, sirup, kecap, dan sampo. Benda-benda cair ini akan selalu berubah bentuk mengikuti bentuk wadah yang ditempati. Selanjutnya, benda gas. Sebelum menjelaskan tentang benda gas, yuk kita dengarkan percakapan antara Batu dan Balon yang ada di halaman 28. Hai Batu, bagaimana kabarmu hari ini? Aku baik, Balon, tapi aku bosan karena tidak bisa pindah tempat. Iya memang, kamu akan tetap di tempat jika tidak ada yang memindahkanmu. Kamu enak, Balon, bisa terbang ke langit sesukamu. Aku sebenarnya tidak bisa terbang sesukaku. Aku terbang karena dipindahkan oleh angin. Jika tidak ada angin, aku juga tidak bisa terbang. Benarkah begitu? Ya Batu, tubuhku ini terisi udara. Ini yang membuat tubuhku ringan sehingga mudah terbang jika tertiup angin. Jika tidak terisi udara, tubuhku tidak sebesar ini. Benar juga, Balon. Kalau tubuhku memang berat sehingga tidak bisa terbang. Nah, dari percakapan tadi dapat kita simpulkan bahwa wujud benda batu dan balon berbeda. Batu berwujud benda padat sehingga dia tidak bisa terbang dan jika dipindahkan bentuknya akan tetap sama. Sedangkan balon bisa terbang. Kenapa? Nah, sekarang perhatikan balon ini. Semula, balon dalam keadaan kempis dan berbentuk pipi.
Ketika udara ditiupkan, maka balon akan menggelembung. Udara merupakan benda gas. Udara bersifat menempati ruang. Benda gas yang ditiupkan ke balon akan menyesuaikan bentuk seperti balon. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di sekitar kita banyak terdapat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap atau tidak berubah. Contohnya seperti tadi, batu, pensil, meja, kursi, buku, penggaris, piring, sendok, kelereng, dan lain-lain. Benda-benda ini jika dipindahkan bentuknya tidak berubah. Kemudian benda cair. Benda cair memiliki bentuk tidak tetap, sifatnya seperti air. Contohnya air, sirup, minyak, kecap, saus, dan lain-lain. Benda-benda ini bentuknya akan berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kemudian benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang selalu berubah. Contohnya, udara dalam balon, udara dalam ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiupkan. Nah, anak-anak, banyak sekali ya kosakata baru yang kita pelajari hari ini, seperti kata halus, kasar, keras, lunak, basah, kering, tetap, dan berubah. Halus artinya licin, lembut, atau tidak kasar. Kasar artinya tidak halus. Keras artinya padat dan tidak mudah berubah. Lunak artinya lembut, empuk. Basah artinya mengandung air. Kering artinya tidak mengandung air. Tetap artinya tidak berubah. Berubah artinya berbeda dari semula. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar ya tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya untuk tugas kalian, silakan kalian buka buku paket halaman 34 dan halaman 35. Di halaman 34, pertama kalian perhatikan dulu 6 gambar yang ada. Kemudian kalian tuliskan jawabannya di kotak yang ada di bawahnya. Contoh, gambar 1 adalah gambar kursi. Jadi kamu tuliskan di kotak keterangannya, kursi adalah benda padat. Nah, begitu ya mengerjakannya untuk nomor 2 sampai nomor 6. Kalian tentukan apakah benda itu, apa nama bendanya, dan tentukan apakah benda tersebut termasuk benda padat, cair, atau benda gas. Kemudian di halaman 35, ayo mencari tahu. Yang pertama, carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjelaskan makna kosakata berikut. Ada kata padat, cair, dan gas. Jadi kalian bisa minta bantu dengan orang tua atau siapapun yang ada di rumah untuk mencari arti dari 3 kosakata tersebut. Kemudian yang kedua adalah temukan 10 benda di rumahmu yang berwujud padat. Nah, tuliskan nama-nama benda di rumahmu yang berwujud padat ya, 10 benda yang ada di rumahmu yang berwujud padat. Kemudian yang ketiga, temukan 5 benda di rumahmu yang berwujud cair. Nah, itu saja materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik pula. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.